Karena kami percaya, kami pasti akan melihat mujizat Tuhan jika kami tidak menjadi lemah. Kuatkan kami lihat kebenaran firman-Mu malam hari ini Bapa. Berapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya berbicara bagi kami. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau menyampaikan kesaksian. Saya percaya Tuhan akan menuntun saya. Saya ini ibu dari 2 orang anak, 1 putra dan 19 tahun, 1 putri 17 tahun. Saya sekarang berumur 39 tahun. Pada tahun 2019 yang lalu saya ditugaskan keluar kota bersama dengan beberapa teman saya. Karena kecapean, pada hari yang ketiga dalam tugas saya mengalami sesak di dada. Saat makan siang di salah satu mal di kota itu, oleh teman-teman saya dilarikan ke klinik dekat hotel kami menginap. Padahal malam itu kita harus kembali pulang ke kota saya. Dengan meminta bantuan, meminta kekuatan dari Tuhan, akhirnya saya bisa tiba di kota saya. Bersamaan dengan itu, suami saya juga ditugaskan dari kantor di kabupaten tempat kita tinggal ke kota. Jadi suami saya menjemput saya di bandara, kemudian langsung membawa saya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata ada masalah di jantung saya dan saya harus nginap di rumah sakit untuk pemeriksaan selanjutnya. Setelah sekitar 2 minggu di rumah sakit dan melewati beberapa pemeriksaan oleh dokter spesialis jantung di rumah sakit itu menyarankan saya harus melakukan operasi jantung di Jakarta. Dan akhirnya saya diperbolehkan pulang ke kabupaten tempat tinggal saya karena di Jakarta COVID sedang merajalela dan banyak rumah sakit yang menolak pasien. Saya berdoa meminta kepada Tuhan untuk mengizinkan saya melewati Natal bersama keluarga saya. Dan akhirnya kita bisa Natalan bersama di rumah orang tua saya. Mama saya yang saat itu mengalami stroke ringan. Bapak saya sudah lama meninggal. Bersama juga dengan suami dan anak-anak dan keluarga kakak-kakak saya. Saat sakit ini berat badan saya turun sekitar 8 kilo. Wah, banyak ya saudara. Dan saya belum bisa beraktivitas lebih karena sesak nafas yang luar biasa. Setelah Natal, saya dan keluarga kembali ke kabupaten tempat kami tinggal dan saya sempat masuk kantor selama beberapa hari. Dalam doa saya selalu memohon kepada Tuhan kiranya saya diberi kesempatan untuk mendampingi suami dan anak-anak saya. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dulu dibaptis tahun 2012. Setelah beberapa bulan saya kembali dirujuk ke rumah sakit. Sampai saat ini sesak napas saya masih saya rasakan. Ya, tiap saya menangis dan bertanya kepada Tuhan serta saya selalu memohon ampun. Tiba-tiba saya diingatkan dengan firman Tuhan, berserulah kepadaku. Dan saya terus berseru kepada Tuhan. Dan betapa Tuhan itu baik. Tuhan mengingatkan saya bahwa Dia tidak ingin saya jatuh lebih lagi oleh nafsu keduniawian. Karena saya terlalu asik dengan aktivitas saya sehingga Tuhan melakukan ini untuk membuat saya mengerti bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi saya dan Dia ingin saya kembali kepada kasih mula-mula untuk terus mengejar perkenanannya. Amin. Saya bersyukur akhirnya saya mengerti maksud Tuhan. Luar biasa apa yang Tuhan buat. Tuhan ingin saya terus menggantungkan harapan saya kepadanya. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini, Bu. Memperlakukan firman Tuhan seperti yang saya selalu dengar dalam khotbah-khotbah Ibu. Ketika roh sakit, penyakit dan iblis menyerang, saya selalu memperkatakan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus selalu ada untuk saya dan melindungi saya. Firman Tuhan, aku akan datangkan kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Aku akan menyembuhkan dia, amin, amin. Itu yang saya dapatkan. Tuhan Yesus selalu baik buat saya, Bu. Saya pasti terus dipulihkan karena roh Tuhan lebih besar dari apapun di dunia ini. Tuhan yang berkuasa menyembuhkan saya, amin, dalam nama Yesus. Terima kasih Ibu, mungkin kesaksian saya terlalu panjang. Namun saya berani menyampaikan kesaksian ini karena ini yang Tuhan inginkan saya lakukan.
menyaksikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang, dan ini sudah disampaikan oleh 2 orang bahwa saya harus bersaksi, karena itu yang Tuhan tunggu untuk saya lakukan. Saya bersyukur Tuhan mempercayakan ini karena ini sesuatu yang luar biasa, menjadi kesaksian bagi Tuhan. Doakan saya Ibu, semoga saya terus dimampukan. Tuhan Yesus luar biasa. Amin, amin, amin. Iya, luar biasa saudara ya. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu pasti untuk kebaikan kita. Puji Tuhan ya, kalau Ibu pada akhirnya mengerti bahwa tidak ada rancangan kecelakaan bagi kita. Semua itu Tuhan turut bekerja. Jadi Ibu mengerti bahwa Tuhan izinkan sakit penyakit ini supaya Ibu tidak lebih lagi tenggelam di dalam hawa nafsu keduniawian. Iya, kita berdoa semoga kita semua juga saudara terus diluputkan Tuhan agar kita boleh semakin mengejar perkenanan Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan ya. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan sekarang pembacaan firman Tuhan. Ya, tadi malam kita sudah membaca bagaimana akhirnya Yusuf memberitahukan identitasnya kepada keluarganya. Sudah selesai Kejadian pasal 45. Ya, dan Yusuf berkata, jemput ayahmu, bahkan Raja Fir'aun pun senang. Dia menyuruh mereka untuk menjemput dia, ayahnya membawa dia datang ke Mesir, ya bahkan rumah semuanya disediakan. Bahkan Raja Fir'aun berkata, tidak usah membawa barang apapun, datanglah ke Mesir sebab semua yang indah-indah telah disediakan. Inilah awal mula cerita bagaimana bangsa Israel, Yakub yang tadinya Yakub disebut Israel, mereka mulai pindah ke Mesir, dan kita akan lihat selanjutnya bagaimana mereka berkembang biak, bertambah banyak di Mesir, sampai akhirnya orang Mesir justru iri kepada mereka saudara ya. Sekarang kita lanjut dengan Kejadian 46, Yakub pindah ke Mesir, judul perikopnya. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannyalah korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Ya, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dengan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Saudara, kita melihat di sini ya akhirnya ya Yakub atau Israel berangkat ke Mesir. Lalu di tengah perjalanan ketika mereka tiba di Beersheba, mereka mempersembahkan korban buat Allah Yakub, Allah ayahnya ya. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Tuhan berkata, Yakub, ya pergilah, jangan takut untuk berangkat ke Mesir, sebab aku yang akan menyertai engkau dan engkau akan menjadi bangsa yang besar di sana. Ya, bangsa Israel telah menjadi bangsa yang besar dan keturunan Yakub pada akhirnya kembali ke Kanaan. Di kitab Keluaran ia menceritakan kisah tentang perbudakan bangsa Israel di Mesir selama 400 tahun. Ya, Tuhan menggenapi perkataannya ya. Bagaimana perkataan Allah kepada Abraham ya pada pasal nanti kita lihat. Ya, dan kitab Yosua menceritakan kisah menarik tentang bangsa Israel memasuki dan menaklukkan Kanaan, tanah perjanjian. Jadi kita melihat di situ Allah sendiri yang menyuruh Yakub untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke suatu negeri yang jauh dan asing. Namun Allah meyakinkan dia dengan berjanji untuk menyertai dan memeliharanya. Ketika situasi atau lingkungan yang baru menakutkan ya kita saudara ketahui bahwa ya mengalami ketakutan itu adalah hal yang wajar dan normal. Walaupun demikian ya kita percaya bahwa Tuhan sudah menyertai kita sehingga kita jangan kalah dengan segala ketakutan. Tuhan berkata kepada Yakub, janganlah takut ya untuk pergi ke Mesir. Mungkin Tuhan tahu ada sedikit keraguan di hati Yakub. Ya, apakah benar kita ini mau pergi ke Mesir untuk pindah dan tinggal di sana? Sebab itu ya bukan perkara yang mudah. Tapi Tuhan meneguhkan dia. Allah meneguhkan dia dan berfirman, akulah Allah, Allah ayahmu.
Janganlah takut untuk pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu janji Tuhan yang sering diucapkan mulai dari Abraham, Ishak, dan sampai kepada Yakub, bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar, saudara ya. Ayat 5, lalu berangkatlah Yakub dari Berseba dan anak-anak Israel membawa Yakub, ya, ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Bayangkan Fir'aun sampai mengirim kereta, saudara. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan, lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Ayat 7, anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir, ya, karena memang Yusuf dan Raja Fir'aun menyuruh mereka untuk pindah semuanya. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben, anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yamuel, Yamin, Ohad, Yakin, ya, dan Soar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Ayat 11, anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Zara. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan, dan anak-anak Pers ialah Herson dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Sebulon ialah Seret, Elon, dan Yahlil. Di sini dikatakan, ya. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub Padan Aram, anak-anak lelaki serta Dina juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Jadi saudara, mereka yang pindah ke Mesir itu ada 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Sifion, Hagi, Syun, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asyir ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Ya, dikatakan di sana Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Silpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. Seluruhnya ada 16 jiwa. Anak-anak Rahel istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir di Manasye, ya, dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher, Asibel, Gera, ya, Naaman, Ros, Mupin, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim, anak-anak Naftali ialah Yasil, Guni, Yeser, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. 26, semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Jadi kalau dijumlah-jumlah jadi 70, ya, karena anaknya juga banyak. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. 29, lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya, ya, dan lama menangis pada bahunya. Jadi kangen, saudara, ya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, ya, sekarang bolehlah aku mati, ya, katanya, saudara. Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup.
Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Fir'aun dan memberitahukan kepadanya saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Jadi Yusuf saudara pergi menghadap ayahnya, ya Yakub ya, lalu Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu untuk mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Ya, sementara itu sampailah mereka di tanah Gosyen. Jadi Yakub tidak ingin berjalan sampai langsung ke tempatnya Yusuf. Tapi dia menyuruh untuk Yehuda berjalan duluan, suruh Yusuf yang menjemput dia di Gosyen. Akhirnya Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya leher ayahnya itu, lalu diciumilah ya. Lalu Yakub berkata, sekarang aku mau mati, karena sudah saatnya aku mati sebab aku telah melihat engkau. Ya, jadi saudara, ternyata kita melihat kesedihan Yakub kehilangan Yusuf itu masih dibawa sampai tua. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Yusuf, dia bilang sudah saatnya dia mati. Jadi selama ini kerinduan terbesarnya adalah berjumpa dengan Yusuf, saudara. Ya, kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarganya dan ayahnya, aku mau memberitahukan kepada Fir'aun ya bahwa keluargaku sudah tiba dan ayahku juga sudah tiba di Mesir. Ya, di tanah Kanaan telah datang kepadaku, yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. 32 orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya dan segala pemiliknya telah dibawa mereka. Ayat 33, apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya apakah pekerjaanmu, maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, bagi kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Oh, jadi saudara, Yusuf menyuruh untuk mereka mengatakan bahwa ya apa yang sebenarnya mereka itu gembala kambing domba. Ya, Yusuf berkata, nanti kalau kamu ditanya oleh Fir'aun, ya kamu katakan kepada dia, ya jika dia bertanya apa pekerjaanmu, maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen. Ya, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Yusuf menyuruh mereka memberitahukan apa adanya supaya mereka tinggal di Gosyen, karena kalau di Mesir itu satu kekejian. Ya, kalau orang bekerja sebagai gembala, saudara. Nah, kita percaya saudara, kita melihat di sini bahwa ya apa yang ini tidak terlalu banyak pembahasan karena banyak sejarah nama-nama di sini, tapi kita melihat di sini bahwa ya Yusuf akhirnya berjumpa dengan ayahnya, dan inilah yang menjadi kabar gembira dan sukacita, saudara. Memang kehidupan yang paling indah itu kalau kita bisa hidup bersama sehati dengan saudara-saudara kita, tidak ada perpecahan, kebencian, amarah, tapi yang ada saling mengasihi, hidup rukun bersama, itu yang Tuhan mau. Ya, makanya saudara, mari kita hari ini belajar dari kisah ini. Kalau ada amarah, kepahitan, kita mau buang, kita mau ya tinggalkan semuanya, supaya kita belajar hidup dalam kekudusan, kita belajar hidup dalam hal-hal yang baik, agar kita juga melihat berkat-berkat yang baik dari Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami belajar dari kisah hidup Yusuf dan keluarganya. Bagaimana akhirnya mereka boleh diperdamaikan kembali. Yusuf berjumpa dengan keluarga besarnya. Biarlah kami juga Tuhan tidak ada kepahitan, amarah, kebencian dalam hati kami, sehingga kami boleh hidup rukun bersama. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang pahit, tapi biar kami mau jadikan semua itu sebagai cara Tuhan untuk membentuk kami, membawa kami masuk dalam rencana Tuhan. Bapa, berkati setiap rumah tangga, anak-anakmu, keluarga demi keluarga, suami istri boleh terus ada dalam perkenanan Tuhan, berjalan dalam kebenaran dan kehendak-Mu. Bahkan anak-anak kami juga hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu, menghormati Tuhan. Bawa keluarga kami, keluarga besar kami Tuhan, tuh selalu boleh hidup dalam perkenanan-Mu, mengenal Engkau. Kalau ada di antara keluarga kami yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah kemurahan Tuhan turun. Berkati Bapa, orang tua kami, saudara-saudara kami
Mungkin yang sedang terbaring sakit hari-hari ini Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan. Kami berdoa kesembuhan yang terbaik terjadi dalam nama Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami, ampuni segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau ada yang sedang Tuhan bergumul terus Bapa, dan kami berdoa biarlah terutama jiwanya Engkau sembuhkan. Tidak ada amarah, kebencian, kepahitan, dendam. Kami berdoa Tuhan agar senantiasa anugerah Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati setiap mereka yang dalam pergumulan beban yang berat, masalah hutang piutang, masalah-masalah yang mengikat dengan dosa-dosa Tuhan. Segala dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, bahkan dosa-dosa Bapa yang mendatangkan murka Tuhan. Kami membuang kepahitan, amarah, dendam, kebencian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur, obat penenang. Kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kesembuhan Tuhan, karena daripada mula datang kesembuhan. Berkati setiap mereka juga yang sedang menjual aset. Berkati setiap mereka Bapa yang ada dalam pergumulan yang berat, yang kami percaya Tuhan Engkaulah yang sanggup memberikan kelegaan. Yang kekurangan Engkau cukupi Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan Engkau juga terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan semua bangsa-bangsa kami berdoa juga dilawat oleh Tuhan. Berkati Bapak, tidak ada kematian massal di tengah masa pandemi, yang ada kesembuhan massal, pertobatan massal. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak Engkau terus memberkati 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, negara-negara bagian yang ada dalamnya. Tuhan melawat dan memberkati. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. And there I find you in the mystery.